seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Selamat malam, ini Mas Angga. Rasanya akhir-akhir di Jogja panas gitu ya. Cuacanya Saya justru berharap namanya hati kita juga nggak panas, ya nggak sih? Iya, dan kalau kita melihat suasana di ruang ini, sebetulnya kekhawatiran banyak orang bahwa pemilu akan jadi sesuatu, kekhawatiran pemilu konflik akan gitu? menyulut bentrokan dan seterusnya, ini akan menjawab kita semua. Ternyata partai dari manapun, berwarna apapun, berbendera apapun, kita bisa duduk bersama-sama. Hadir di sini, wow, luar biasa di Pelengkung Gading pada malam hari ini. Ya, dan tentu saja malam hari ini Pelengkung Gading bersama YDSM atau Yayasan Dam Mandiri hadir kembali pemirsa, dan mudah-mudahan Anda bisa bergabung bersama kami nanti selama 1,5 jam ke depan. Untuk itu kita seperti biasa ada Bapak Subiakto Cakrawardaya dari Yayasan Dam Mandiri. Monggo Bapak. Iya, Bapak ngerasain panasnya suhu? Iya, karena memang sudah lama nggak hujan katanya. Nggak hujan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak-bapak, para pemirsa baik yang di studio maupun yang di rumah. Ya, malam hari ini kita acara Pelengkung Gading ini memang kita adakan sebulan sekali kerjasama antara Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, di mana saya adalah salah satu pengurusnya. Bekerja sama dengan TVRI Jogja dengan acara Pelengkung Gading ini, tetapi malam ini rupanya istimewa, spesial dalam rangka ikut mensukseskan pesta demokrasi kita yang nanti akan kita adakan insya Allah dilakukan tanggal 9 April yang akan datang. Dan temanya menarik sekali, apakah pemilu ini bisa untuk kesejahteraan? Mungkinkah gitu ya? Menarik ya, harus banget. mungkin, karena saya yakin bahwa semua yang punya misi dan visi yang sama, semua partai ini adalah untuk mensejahterakan rakyat. Pak Biakto, kalau lihat partai-partai rukun begini, lalu kemudian pemilu juga dekat dan dirayakan di mana-mana, Pak Biakto nyesel nggak sih cepat pensiun gitu? Ya tidak lah, saya sudah kenyang dengan kekuasaan dan sekarang saya kira saya ingin melihat kepada generasi-generasi penerus ini, saya lihat juga muda-muda semua ini akan melanjutkan pembangunan bangsa ini, dan saya kira akan lebih baik ya, karena mereka kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan waktu yang lalu lah, saya kira. Dan kampanye damai ini menjadi menarik sekali ya. Saya tertarik sekali kemarin, kita mungkin bangsa ini bisa belajar dari Jogja. Kenapa Mas Ano bisa belajar dari Jogja? Karena saya baca koran di Kompas kemarin, ada suatu desa, kecamatan atau desa itu ya, desa kadipaten ya, Kecamatan Keraton itu katanya ada kesepakatan antara penduduk yang tidak ada atribut sama sekali di situ. Nah, ini menarik sekali. Jadi, tapi perlu kita lacak, jangan-jangan memang atribut di sana yang sebelumnya kurang menarik sih. Bisa jadi ya. Ini bisa jadi perbincangan yang menarik loh. Tapi yang jelas ini harapan kita bersama ya Pak Subiakto ya, bahwa ini damai ya dan menyejahterakan rakyat. Ya, karena apalagi kita menghadapi krisis yang cukup berat ya. Saya kira rakyat juga menghadapi suatu masa-masa yang sangat berat ini, diharapkan justru pesta demokrasi ini akan memberikan manfaat tentunya pada rakyat banyak. Itu harapan kita Kalau bersama. begitu kita ingin ini bersama-sama gitu ya, semua nyanyi wakil rakyat nih Pak. Mari kita bangkit berdiri Ibu Bapak dan kita nyanyikan bersama wakil rakyat ya, dan ini mudah-mudahan akan membuat kita juga berjanji bahwa apapun yang terjadi ini semua demi kesejahteraan rakyat gitu ya. Mari kita nyanyikan. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Janganlah kecil hati. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita menyanyikan lagu kemarin. Di hari depan nanti nasib kita juga akan berganti. Orang miskin
miskin janganlah takut lapar, orang kaya jangan berbuat kasar. Siapa tahu ada rezeki dasar, ikut antri kalau operasi pasar. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Orang miskin haruslah mandiri, orang kaya harus beri subsidi. Kemiskinan di bumi pertiwi, sejahtera janganlah miskin lagi. Asal jangan kita putus asa, kerja keras itu sudah biasa. Anak istri harus hidup sejahtera, gerakan masyarakat mandiri kita. Tak lama lagi, bangsa Indonesia akan kembali melaksanakan satu agenda paling menentukan bagi kelangsungan tata kelola kemasyarakatan, pemerintahan, dan kenegaraan, yakni pemilihan umum anggota legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah yang menurut jadwal direncanakan tanggal 9 April 2009 yang akan datang. Untuk kemudian pada bulan Juli dilanjutkan dengan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden untuk periode kepemimpinan 2009-2014. Melalui serangkaian kewenangan yang dimiliki oleh berbagai perangkat pelaksana yang diperuntukkan bagi suksesnya pelaksanaan pemilu 2009, mulai dari tahap penyusunan dan penetapan regulasi, pendaftaran dan seleksi partai politik peserta pemilu, calon anggota legislatif, alokasi waktu, dan format kampanye, hari pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil akhir pemilu 2009. Keseluruhannya telah dirancang sedemikian rupa sebagai bagian dari proses panjang dalam pengelolaan mandat demokrasi. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita sebagai warga bangsa, sesuai dengan kapabilitas, peran dan fungsi, serta kompetensi masing-masing, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan pemilu 2009 agar dapat berjalan dengan aman, tertib, damai, dan dewasa, serta menghasilkan para wakil rakyat dan pemimpin yang tahu betul apa yang mesti dilakukan di tengah kian kompleksnya persoalan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan kita, terutama terkait dengan harapan kesejahteraan masyarakat, di mana persis bersamaan dengan berlangsungnya proses politik pemilu 2009, masyarakat kita tengah berada dalam kepungan persoalan sosial ekonomi yang tak mudah menemukan solusi. Terjadinya dampak krisis keuangan global yang mau tidak mau pasti berakibat tergoncangnya sektor real dan industri padat modal. Ancaman pengangguran disebabkan oleh kebijakan PHK, macetnya pasar ekspor terutama bagi UMKM dan industri kerajinan rakyat, hingga menurunnya berbagai peristiwa transaksi serta labilitas keuangan akibat spekulasi politik yang langsung maupun tidak tentu berdampak cukup serius bagi dinamika perekonomian di tengah masyarakat kita. Pertanyaannya kemudian, dapatkah peristiwa politik pemilu sebagai sebuah keniscayaan dari pilihan sistem demokrasi berkorelasi positif dengan prakarsa kesejahteraan di tengah masyarakat? Sebab, seperti apapun proses politik yang berlangsung, berapapun jumlah partai kontestan pemilu, siapapun yang hendak dipercaya untuk mengelola mandat kedaulatan, keseluruhannya harus diposisikan sebagai alat bagi tujuan kehidupan bersama warga bangsa yang sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Inilah prinsip mendasar yang semestinya menjadi panduan.
Iya pemirsa, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kita bersama-sama di acara Plengkung Gading TVRI Jogja, dan silakan nanti kalau Anda ingin bergabung bersama kami melalui 5800800, judulnya menarik sekali, Pemilu untuk Kesejahteraan. Mungkinkah? Untuk itu telah hadir juga di studio pada malam hari ini seorang pakar ekonomi yang sudah berkali-kali ini hadir di Plengkung Gading, tapi memang sangat kita inginkan atau kita ingin dengarkan gitu pendapat-pendapat beliau. Beliau adalah Profesor Dr. Mudrajat Kuncoro, seorang pakar ekonomi. Selamat malam Pak Mudrajat. Dan juga hadir pula pada malam hari ini, menarik sekali, kita akan berbincang-bincang dengan Ketua KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Dr. Nanda Ani Rohyati MSI. Selamat malam Bu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja ke Pak Mudrajat, dengan hiruk pikuk ini kampanye dan sebagainya, apakah tanda-tanda kesejahteraan ini sudah mulai nampak gitu Pak? Wah, itu kalau gampang bertanya susah menjawab. Walau alam bisawab ya. Tapi kalau kita lihat dampak dari aktivitas pemilu, selalu ritual 5 tahunan itu ada. Pertama jelas kalau kita lihat jaket, kaos, lalu setiap 5 tahun sekali industri otomotif itu naik luar biasa. Begitu ya? Penjualannya, apakah itu mobil ataukah sepeda motor. Ya, tetapi yang harus kita cermati setelah krisis keuangan global ini, mulai kuartal ketiga 2008 ada penurunan yang luar biasa. Kalau tadinya omset misalnya sepeda motor itu 44% sampai bulan September, sekarang sudah turun. Mobil itu naik 48%. Nah, diperkirakan harapannya para pemain di otomotif ini mulai turning point ketika mulai aktivitas kampanye ini. Ya. Hanya pertanyaannya ke depan justru bagaimana para wakil rakyat ini tadi memberikan bukti, bukan janji tadi, bagi perbaikan kesejahteraan rakyat. Kalau kita bicara tentang kesejahteraan sosial, khususnya 2 indikator misalnya, pengangguran dan kemiskinan, selama sejak 2 presiden yang terakhir itu belum banyak perubahan sebenarnya. Mayoritas masih, kita bicara kemiskinan itu masih 15-17%, kita bicara pengangguran itu 8-10%. Kalau gitu nih butuh berapa presiden lagi untuk sampai ke arah sana? Makanya justru pertanyaannya kenapa belum ada perbaikan yang berarti dilihat dari kesejahteraan rakyat tadi. Lalu yang indikator yang ketiga adalah ketimpangan distribusi pendapatan itu semakin timpang antara yang makan apa saya hari ini, makan di mana saya. Kalau misalnya Mas Angger malam minggu tanya besok kita makan di mana, Anda sudah jadi golongan kelas menengah. Tapi kalau besok makan siapa, nah itu yang paling tinggi tadi. Nah, dan ini kalau kita lihat dengan indikator Gini rasio, indikator 40% yang terendah mendapatkan golongan, mendapatkan pendapatan berapa, ternyata ada penurunan. Jadi yang menikmati kue pembangunan itu masih 40% golongan menengah di negeri ini dan 20% golongan yang terkaya. Ini catatan dan juga masukan supaya nanti para caleg kita ini mempunyai program yang jelas bagaimana mengurangi ketimpangan, mengurangi kemiskinan, dan juga bagaimana mengatasi pengangguran yang targetnya 1,5 juta tahun ini. Meskipun saya tahu bahwa partai ini pasti di batinnya bilang, alah ini profesor nggak ngerti susahnya orang partai kayak apa katanya. Ya, tapi mungkin saya kan kepada Ketua KPU karena ada banyak hal yang hari ini atau kita baca di media KPU diragukan nih. Mungkin apakah pemilu 2009 April nanti memang bisa terselenggara dengan gitu, baik, atau ada banyak soal-soal kerumitan teknis yang mesti juga harus dipercepat gitu. Iya. Keraguan itulah yang justru menjadi cambuk bagi kami untuk memperbaiki kinerja dan selalu optimis apa yang kami lakukan. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri insya Allah sudah kesiapannya 90%, 90 sampai menuju 95. Tapi kami tidak akan mengatakan bahwa kami siap 100% karena apa? Kesempurnaan apapun tidak akan bisa diraih oleh manusia karena kesempurnaan manusia manakala dia kalau juga. Harus nilai gitu lebih baik diajukan apa diundurkan sih? Saya tetap memilih 9 April. Itu harusnya begitu, tetap gitu Mas. Tapi baik Bu, kendala-kendala apa lagi yang sebetulnya ini tinggal dekat sekali gitu ya, tapi masih Ibu rasakan masih berat gitu? Saya selalu katakan kepada siapapun bahwa setiap langkah ada masalah. Setiap sesuatu kita ingin mencapai kesuksesan pasti ada kendala. Tetapi kendala itu bukan untuk dipersoalkan ya, tetapi untuk diselesaikan. Maka apa yang kami harapkan di situasi selalu kondusif itu insya Allah terjaga.
Saya yakin setiap tahapan pemilu pasti yang namanya ada persoalan, tetapi tetap kami punya pemikiran bahwa setiap persoalan kalau toh tersampaikan keluar kalau sudah ada solusinya ya. Jadi itu yang menjadi prinsip. Namun kalau saya ditanya kendalanya apa, yang pasti memang logistik ini kan tidak semua diadakan oleh KPU provinsi. Ada tugas masing-masing di mana sebagian tugas dilakukan oleh KPU nasional, sebagian di provinsi. Untuk di tingkat provinsi mungkin kontrolnya jauh lebih mudah karena kami bekerja sendiri, kontrolnya lebih mudah. Tapi ada beberapa hal yang memang kontrolnya itu harus dilakukan lebih serius ya, karena itu menyangkut dengan pihak yang kemudian kami harus ngontrolnya ke pusat gitu. Nah ini tetapi tidak terlalu maksudnya tidak terlalu dikhawatirkan sekali karena tadi sejak awal saya katakan insya Allah untuk DIY 90-95% kesiapan itu sudah. Logistik sudah jelas ya. Insya Allah. Insya Allah. Kemudian pemilihnya juga sudah jelas ya Bu ya. Pemilihnya sudah terdaftar ya. Persoalan kemudian nanti tingkat kehadiran pemilihnya itu belum kami bisa sampaikan sekarang karena itu belum terjadi. Ya, baik. Ya, saya kira lebih bagus kita mempercayakan kepada KPU, ini biarkan secara profesional mereka bekerja. Tapi satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Profesor Mudrajat, ini dari pengalaman pemilu 55 sampai 2004, ini hampir tidak pernah bangsa kita itu menyelenggarakan pemilu yang tanpa catatan. Oke, nanti kita perbaiki di pemilu berikutnya. Jangan-jangan nanti 2009 nanti akan ada kalimat yang sama, kita perbaiki 2014 sehingga selalu sampai kapanpun pemilu kita juga seperti ini. Ini mumpung semua partai hadir sehingga tidak menjadi fitnah gitu kira-kira. Saya kira justru itu tantangannya dan peluangnya kalau dilihat dari kacamata para caleg kita, itu justru peluang untuk melakukan perubahan. Hanya problemnya adalah sekarang ini bagaimana para caleg ini dan juga partai mensosialisasikan visi dan juga program aksinya itu mau dibawa kemana nanti. DIY yang mencalonkan untuk DIY, lalu kabupaten, lalu juga yang jadi anggota DPD, menjadi calon di pusat ya. Jadi permasalahan bangsa ini demikian banyak. Saya kira justru yang harus jadi fokus tadi, kesejahteraan itu harus nomor satu. Tapi sebagai orang yang tinggal di Jogja, memperhatikan dan mengapresiasi dinamika politik di Jogja, sudahkah misalnya Bapak Ibu dari partai ini menunjukkan korelasinya yang begitu kuat antara aktivitas mereka dengan soal-soal kesejahteraan? Sederhana saja, misalnya pasca gempa ya, ada 18.000 UMKM yang kreditnya terancam macet. Nah, kita berjuang agar UMKM ini mendapatkan write-off, pengampunan kredit ataupun dikurangi beban kreditnya. Tetapi sampai hari ini masih banyak yang belum dapat kita tangani karena memang keberpihakan tadi ya belum banyak. Pemda baru bisa memberikan 2,5 miliar dari total 450 miliar yang kemungkinan kredit UMKM itu macet. Nah, saya justru mempertanyakan nanti kalau para caleg ini betul-betul menjadi wakil rakyat, bagaimana memperjuangkan tadi pihak-pihak yang termarginalkan, termasuk UMKM, termasuk juga wong cilik lainnya, termasuk si miskin tadi yang ternyata pangsa kuenya terhadap kue daerah maupun kue nasional itu selalu termarginalkan selama ini. Nah, dalam konteks artikulasi partai ini yang sering kemudian ada kebingungan, seperti apa lalu itu semua menerjemahkan soal-soal yang Anda sebut sebagai komitmen wong cilik tadi? Ya kira-kira karena sudah di DPR atau DPRD itu keberpihakannya itu cuma bisa kita lihat dua, satu regulasi, dua budgeting gitu loh. Sudah dua itu saja. Ada nggak regulasi yang pro rakyat? Kalau nanti akhirnya belanja pegawai lebih tinggi daripada belanja publik atau belanja untuk infrastruktur, belanja untuk pengentasan kemiskinan. Ini kan tadi keberpihakannya terlihat dari sini gitu. Lalu juga ketika bikin regulasi, paket kebijakan ataupun kebijakan lainnya, ada nggak yang melindungi si kecil tadi? Karena sekarang kita dalam gempuran kapitalisme global yang luar biasa, mall bermunculan di mana-mana, dan kalau kita lihat memang pemain-pemain besar itu betul-betul sudah masuk ke negeri ini secara masif gitu loh. Masalahnya kita
2015 ASEAN Economic Community misalnya, masyarakat ekonomi ASEAN yang tinggal 2015 kan berarti tinggal 6 tahun lagi. Kita mau jadi pemain atau penonton gitu loh Mas. Baik, apakah kita mau jadi pemain atau penonton? Dan ini masalah regulasi dan budgeting. Kita akan teruskan diskusi yang sangat menarik ini, dan tentu saja Anda di rumah juga bisa mengikuti atau bergabung bersama kami, dan kita saksikan tayangan yang satu ini yang akan lebih membuat Anda lebih tertarik lagi dan terlibat di dalam diskusi pada malam hari ini di Pelengkung Gading. Kita saksikan tayangan yang satu ini. Hari ini, selain persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh situasi dan kondisi perekonomian bangsa kita, tak mudah terbantahkan bahwa sukses pemilu 2009, sebagaimana harapan berbagai pihak, sedang berhadapan dengan sejumlah faktor yang bisa jadi merupakan pemicu berkembangnya kondisi sebaliknya. Tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap para elit politik dan kinerja partai, kondisi sosial terutama di lapisan bawah masyarakat yang telah begitu lelah, capek, serta harapan kesejahteraan yang semakin jauh dari jangkauan hidup sehari-hari. Belum apabila kita menyaksikan betapa pelaksanaan pemilu 2009 menyimpan begitu banyak kerancuan dan juga kelemahan teknis, sehingga memerlukan pengelolaan lebih spesifik. Utamanya menyangkut proses sosialisasi dengan berbagai pengenalan terhadap mekanisme dan tata cara baru. Labilitas regulasi, penetapan aturan pelaksanaan yang terkesan lamban dibanding percepatan proses politik di masyarakat, banyaknya jumlah partai, calon, dan tata cara pemberian suara, waktu kampanye yang begitu panjang hingga berpotensi menghadirkan kejenuhan, hingga liputan media atas perilaku politik elit, serta kasus-kasus penyelewengan yang seolah-olah merupakan tradisi. Sementara di sisi lain, kesadaran politik masyarakat telah mencapai kondisi relatifnya berhadapan dengan berbagai bentuk retorika politik yang tak kunjung berubah dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, dalam kondisi yang seperti itu, mustahil pemilu 2009 akan mencapai sukses apabila tidak secara cepat disikapi oleh siapapun yang merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan pemilu. Dari keseluruhan tahapan politik yang masih tersisa hingga tanggal 9 April nanti, maupun apa yang dapat memperluas tingkat kepercayaan masyarakat atas hasil dan kualitas pemilu 2009. Masyarakat telah begitu lama merindukan realisasi dari janji konstitusi, serta hadirnya kinerja partai politik yang mampu mendekatkan cita-cita dan harapan kesejahteraan secara lebih nyata. Sebagai pemilik kedaulatan yang sejati, masyarakat kita tak bisa lagi berada di dalam kesabarannya untuk menunggu janji. Ini bisa diraih apabila dalam waktu yang kian sempit ini, partai politik, para calon anggota legislatif, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta calon pemimpin negeri ini menunjukkan komitmennya pada persoalan-persoalan nyata yang sehari-hari mendera kehidupan masyarakat. Bukan pada retorika, bukan dengan janji, bukan dengan arak-arakan massa dan baliho-baliho penuh slogan. Tapi masyarakat, dan ini persis dengan idealisasi peristiwa pemilu dalam rangka negara demokrasi. Sebagai pemilik kedaulatan, berharap bahwa pemilu 2009 adalah momentum yang secara nyata mampu mempercepat datangnya kemakmuran dan keadilan sejati. Mungkinkah? Nasibnya nungging, mencari makan terpuntang-panting. Aku juga dianggap sinting, sebenarnya siapa yang sinting? Berputar-putar, menari tak sadarkan
kerja, menyunyah beli, mempertahankan hidup yang sulit. Kuda lumping, nasibnya runcing, cari makan terpontang-panting. Aku juga dianggap sedih, sebenarnya siapa yang sedih? Mulutnya, nasibnya, tradisi, tradisi. Penari bernyanyi, tergilas mati, hati sang penari, hidup mereka telah tersisi. Penari bernyanyi, mereka mati, hati sang penari, hidup mereka telah tersisi. Baju sutra, para penipu, mencabik mansani dan menipu. Mulut penipu, berbau busuk, mencari citu dia mendiri. Para penipu berkeliaran, tangan memperkosa bangga, saling menipu menjelang pemilu. Karena kecil jadinya tertipu. Mulutnya, nasibnya, tradisi, tradisi. Penipu bernyanyi, tergilas mati, hati sang penipu tak bisa menipu diri sendiri. Penipu bernyanyi, mereka mati, hati sang penipu tak bisa menipu diri sendiri. Ibadah makan bakar memperkosa bangsa, nasib pemilu dengan pemilu. Rakyat kecil jadinya tertipu. Kuda lumping megah-megah, pelan-pelan ditelan zaman. Karena pemilu telah saatmu, kuda lumping menginjak uluku. Luar biasa yang ditampilkan oleh Canting Dance Company bersama musik kreatif Rara Satdi, Kuda Lumping, dan syairnya tadi Dan menarik banget. mudah-mudahan yang
menjelang pemilu selalu menipu tidak di sini gitu loh. Tadi apa ya syairnya kan penipu banyak menjelang pemilu, mudah-mudahan si masyarakat juga nggak se-a priori itu gitu ya. Dan silakan pemirsa nanti Anda bergabung bersama kami melalui 5800800. Saya ingin membuka kesempatan kepada yang hadir di studio kalau ingin menanyakan sesuatu kepada atau memberikan tanggapan kepada Pak Mudrajat Kuncoro maupun kepada Bu Ani, kami persilahkan gitu ya. Dan juga ini kayaknya asik betul Pak Subyekto Cakrawardaya juga sedang asik gitu dengan sebelah-sebelahnya. Nanti kita juga akan berbincang-bincang ya Mas Angger ya. Saya ingin tanya juga sebelum nanti saya atau ada sudah ada. Oh Ibu silahkan, Ibu yang di sebelah sana silahkan nanti untuk langsung bertanya. Juga ada Bapak di sebelah sana. Monggo Ibu silahkan. Sebutkan nama dan dari partai mana. Nama saya dari Tias Abdulkan. Selamat malam Prof. Selamat malam Ibu Ketua KPU. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sehubungan dengan pemberitaan di berita koran hari ini tentang surat suara yang tercontreng. Mudah-mudahan di Jogja tidak ada hal yang seperti itu sehingga kita melaksanakan pemilu dengan tenang. Untuk itu Ibu, bagaimana kira-kira apabila ada masalah yang serupa? Apa yang akan diatasi oleh KPU? Terima kasih. Ini pertanyaan apa ancaman sebetulnya? Masa Ibu secantik ini mengancam sih? Kira-kira apa yang akan dilakukan KPU? Jadi bukan ancaman Mas Angger. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Iya, baik, langsung dengan Bapak ya, satu lagi penanya silahkan, nanti kemudian langsung dijawab oleh Ibu Ani dan juga Pak Mudrajat barangkali juga akan melengkapi, silahkan. Ya, monggo Pak. Kepada Profesor Mudrajat, besok tanggal 20 Maret kita diingatkan untuk memperingati hari kelahiran VOC. 407 tahun yang lalu VOC berdiri. 200 tahunan VOC beroperasi di Indonesia. Indonesia paling parah kondisinya dibandingkan Iran, Jepang, dan Yaman. Tidak sampai 50 tahunan terjadi 111 kontrak dagang yang merugikan kita. Belum kontrak politik. Kami pelajari dari sini, Prof. Artinya komitmen untuk mewakili rakyat itu adalah keserah. Mestinya ini harga mati ya, bukan untuk tujuan yang lain, bukan untuk kepentingan yang lain. Pertanyaannya adalah, kami kadang merasa kesepian ketika hal yang menurut kami sangat urgen, tanggapan kampus malah berbeda. Ketika misalnya teman-teman Jogja dan pada akhirnya diakomodasi oleh DPP Gerindra untuk mencabut undang-undang BHP, mau itu hasanah dari kampus tidak komit. Belum lagi penunjukan ke sejumlah kontrak dagang dengan kampus. Yang kami butuhkan adalah sinergisitas basis data. Ya. Baik. Kami sering melacak ke kampusnya Pak Mudrajat, basis data tentang bagaimana menyikapi BHP misalnya, Badan Hukum Pendidikan. Kami berharap gini loh, kekuatan masyarakat kan bersatu dengan kampus untuk Jogja dan Pemda. Setelah undang-undang BHP dicabut, mestinya ada turunannya ke tingkat yang lebih operasional. Di wilayah yang seperti ini kadang kami kesepian, Prof. Pak Imam, masih panjang pertanyaannya. Enggak. Ini kan ada representasi dari kampus rakyat. Terima kasih sudah ditangkap ya. Intinya baik. Rupanya ada satu penelpon, kita jawab dulu ya sebelum nanti dijawab bersama-sama. Selamat malam, Melengkung Gading. Selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Pak Nur di Sedayu. Pak Nur ya? Iya. Ya silakan Pak. Begini ya, saya mengomentari tentang adanya pemilu ini. Ya. Kita lihat bahwa semua ketua partai atau pemimpin partai yang ada di Jakarta, mereka itu saya yakin seyakin-yakinnya mereka tidak membahas masalah rakyat, tapi mereka itu membagi kue, siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi menteri, siapa yang jadi sekjen, dan pembagian kue itu sekarang baru di bahwa sedang dilakukan oleh partai-partai yang peserta pemilu, sehingga bahwa keterpihakan partai terhadap rakyat itu 0%.
bahwa tidak ada sama sekali wakil rakyat maupun apalah namanya itu, atau DPR atau apa, itu mereka tidak ada tentang mewakili rakyat. Yang ada adalah perampokan hasil rakyat. Seumpama di negara ini tidak ada MPR, tidak ada presiden, saya sebagai rakyat, ya saya tetap makan. Mereka nggak ada, ya saya harus cari kerja sendiri, makan sendiri. Iya, terima kasih. Matur nuwun Pak Nur, terima kasih. Baik, monggo kita langsung berikan kesempatan mau Bu Ani dulu ya dari pertanyaan yang pertama, silakan. Iya, terima kasih. Yang pertanyaan pertama, memang akhir ini kan media selalu mengungkap tentang logistik khususnya surat suara. Perlu saya sampaikan bahwa saya katakan tidak 100% surat suara yang dikirim percetakan dalam kondisi sangat baik, ya. Itu memang pasti. Bagaimana dengan mensikapi kondisi seperti itu? Ada payung hukum yang dibuat oleh KPU Pusat, seberapa besar yang bisa dikatakan surat suara itu rusak atau tidak. Sepanjang masih di dalam koridor poin-poin yang digunakan acuan surat KPU itu dikatakan itu bukan suara rusak, maka di dalam proses persortiran itu kami pakai sebagai surat suara yang tidak rusak. Kemudian yang rusak lantas bagaimana? Kita meminta KPU Pusat untuk mengganti, karena memang dari percetakan sudah menjamin kerusakan sekian persen itu menjadi tanggung jawab mereka. Bagaimana dengan kondisi DIY? Memang ada tidak semuanya 100% baik, tetapi kalau kami melihat secara nasional, DIY ini masih lebih beruntung kualitas cetaknya dibanding yang lain. Bukan berarti yang lain jelek ya, bukan berarti seperti itu. Ada beberapa kotor-kotor, tetapi sepanjang ada di dalam poin surat KPU itu bagian dari yang surat suara tidak rusak, kami kategorikan tidak rusak, ya. Dan jumlahnya mungkin saya katakan sekitar 5% lah yang rusak, karena setelah kami data dan hari ini terkumpul datanya ya nggak sampai 5% dari surat suara yang mestinya ada di DIY. DIY ini kan dengan pemilih yang sekian juta ini kan bisa dihitung berapa kerusakannya. Jadi insya Allah jangan khawatirkan untuk di DIY. Kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu sudah ada payung hukumnya, sehingga kami di dalam melakukan pekerjaan itu insya Allah lebih aman. Baik. Itu yang pertanyaan pertama ya. Sebenarnya kemudian yang ketiga itu hubungannya juga dengan proses pemilu terhadap kesejahteraan itu ya. Kalau dalam konteksnya kami selaku penyelenggara pemilu, bahwa saya tidak terlalu setuju 100% apa yang disampaikan penanya tadi, bahwa saya katakan bahwa pemilu itu insya Allah bisa menjamin kesejahteraan rakyat sepanjang faktor satu ini yang harus dipegang oleh beberapa pihak adalah faktor kecerdasan. Pemilih harus cerdas, tapi peserta pemilu juga harus cerdas. Maksudnya apa? Pemilih harus cerdas menggunakan hak pilihnya dengan cara memilih calon-calon yang berkualitas, sehingga nanti pemimpin bangsa ini yang menjadi pemimpin yang berkualitas. Di sisi lain, peserta ya harus menjadi peserta pemilu yang berkualitas dengan cara menyodorkan calon-calon yang benar-benar berkualitas. Nah, kalau ada pertanyaan, sudahkah itu terpenuhi di DIY, Bu Ani? Ya, itu bukan kapasitas saya dong untuk menjawab 100% karena pelaku penyelenggara kami di dalam proses verifikasi calon sifatnya normatif. Ini memang bagian dari ujian independensi, Bu. Nah, itu yang ada di tangannya parpol itu sendiri. Kualitas caleg 100% adalah menjadi kewajiban parpol untuk menseleksinya. Di KPU verifikasi sifatnya normatif. Ya, baik. Ya. Kamu Derajat silakan menjawab. Ya, ini sebenarnya kapasitas yang jawab bukan Mudrajat dong, rektor ini yang jawab. Oh gitu ya. Minimal dekan itu loh. Saya kan hanya dosen, Pak. Kalau dosen tuh ngomong sak dus, duitnya sak sen gitu loh. Ya. Nah, saya ingin tadi kita kembalikan pada proporsinya. Kalau kita bicara pendidikan tadi, sebenarnya betulkah alokasi belanja APBN maupun APBD itu sudah 20% untuk pendidikan? Ini yang saya kira perlu diperjuangkan oleh partai Anda gitu loh. Saya malah pengen dengar itu tadi, tapi kok belum terdengar satupun tentang itu gitu loh. Nah, itu satu. Lalu yang kedua,
apakah betul BHP tadi yang Bapak tanyakan tadi memang sudah seperti yang dikehendaki oleh rakyat, dikehendaki oleh masyarakat dan juga dikehendaki oleh kita semua? Kalau enggak kan bisa dirubah, semua bisa kita rubah kok. Yang tidak bisa dirubah kitab suci udah. Tapi kalau yang lain saya kira harus dirubah kalau tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Baik. Saya kira itu, Pak. Makasih. Baik, terima kasih. Dan kita masih akan lanjutkan diskusi yang menarik ini. Nanti Mas Angger segera akan berbincang-bincang dengan beberapa orang yang hadir di sini ya, Mas Angger ya. Ada dari mana saja, Mas Angger? Ada dari Posdaya, ada dari kelompok petani dan mahasiswa nanti akan kita. Oke, baik, menarik sekali. Akan kita saksikan setelah jeda pariwara berikut ini. Ayo, menabung di Danagung. Alah, Pak, ngitung-ngitung aja. Kalau simpan di rumah nggak bakalan nambah. Terus? Simpan aja di Bank Danagung. Selain ada bunganya, siapa tahu dapat hadiahnya. Oh iya ya? Benar, dapatkan hadiah Avanza melalui tabungan Tara. Dan dapatkan hadiah semua melalui tabungan Tamasya. Ayo, segera buka rekening dan tingkatkan terus saldo tabungan Tara maupun Tamasya di Danagung Ramluti, Danagung Bakti, Danagung Abadi, dan PPRK dan Sejahtera. Hadiah ratusan juta rupiah menanti Anda. Diundi pada setiap bulan Maret dan September. Bersama Danagung selalu untung. Gunakan hak pilih Anda. Ingat, 9 April 2009. Polytron Isoko dengan Big Freezer. Aktif deo dan desain elegan. Mau apa aja, bisa kapan aja. By Polytron. Ya, baik, Ninda dan juga para hadirin, saya ada di tengah-tengah ini wakil setidaknya, meskipun tidak bisa dikatakan mewakili betul, tapi setidaknya ini saya berada di tengah-tengah masyarakat, pemilik kedaulatan yang nanti juga menentukan sejauh mana sebetulnya kualitas pemilu ini mesti mencerminkan harapan sebagian besar dari ada dari petani, dari mahasiswa, dari Posdaya. Posdaya ini kebetulan program dan agendanya YDSM yang mencoba melakukan pemberdayaan di tengah-tengah masyarakat. Nah, juga ada ini Pak Ketua Dewan di Provinsi DIY yang hadir juga bersama-sama. Tapi saya akan kepada Mas Teo lebih dulu. Pak Teo Suprapto ini adalah Ketua IPPHTI, Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu dan juga pengelola Joglo Tani. Saya akan nanya, kalau ada pertanyaan misalnya, sebetulnya optimis nggak sih pemilu 2009 ini membawa perubahan, khususnya pada petani? Saya merasa belum akan membawa perubahan. Permasalahannya sampai sekarang yang namanya membangun itu mestinya dari bawah. Kalau membongkar ya dari atas. Ya. Nah, yang saya rasakan petani ini dari anggaran pendapatan belanja negara saja berapa persen sih yang disampaikan kepada petani sampai saat ini? Sedikit, Pak. Sedikit sekali. Itu pun subsidi kepada siapa? Apakah kepada petani? Tidak. Subsidi pupuk itu kepada pabrik pupuk. Pabrik pupuk, betul Pak Prof itu. Sehingga petaninya tetap menjadi objek. Makanya mestinya wakil-wakil rakyat yang sekarang yang akan menjadi tukang calon legislatif itu, tukang caleg. Itu pokoknya petani apapun boleh lah ngomong. Boleh, bebas, karena dipecat malah jadi pegawai, kan? Ais kentaan nggon Mas petani itu misal. Petani itu kan orang yang benar-benar mestinya tani kan tiang agung negara Indonesia, tapi enggak. Di Indonesia tiang alit negara Indonesia. Itu. Nah, sekarang saya mau tanya juga kepada para wakil yang akan mewakili rakyat. Nantinya akan mewakili rakyat apa mau mewakili partai? Ini jawabannya besok atau bulan depan? Mestinya hari ini harus jawab. Dan jangan janji-janji. Lebih baik, nah yang mewakili kami itu nanti malah orang datang dari luar ya. Mestinya wakil petani itu ya petani betul, tidak atas nama petani pinjam kepala pinjam lidah, Mas Angger. Baik, kita beri tepuk tangan kepada wakil petani. Pak Biakto, ini di samping Mas Teo juga ada dari mahasiswa, atau bisa kalau misalnya Pak Biakto ada yang mau dibagi pengalamannya pada para ya, saya kira dari adik mahasiswa ini barangkali menuliskan pertanyaan dari Pak Prof. Mahajir tadi ya. Bagaimana pendidikan ini akan betul-betul, tantangan pendidikan ke depan ini saya kira masih akan berat ya, apalagi dengan krisis global ini pasti
pasti akan memberikan dampak yang juga negatif terhadap program pendidikan kita ke depan. Nah, tentunya menjadi kompetensi dari adik kita mahasiswa ini untuk menanyakan kepada calon-calon wakil rakyat kita ke depan ini bagaimana pendidikan ini akan dikembangkan dan untuk menghadapi berbagai krisis yang dihadapi bangsa kita ini. Ya, silakan barangkali. Saleh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami sebagai bagian dari objek pendidikan begitu, mulai dari SD, SMP sampai SMA, bahkan hingga perguruan tinggi, alhamdulillah kami bisa menempuh pendidikan dengan tanpa ada masalah. Tetapi yang menjadi pemikiran saya saat ini adalah bagaimana mereka yang miskin itu, bagaimana pemerataan pendidikan itu bisa dirasakan oleh mereka yang miskin. Jangan sampai ada sebuah kesenjangan dan ada istilah bahwa orang miskin itu dilarang sekolah gitu. Mungkin pesan kami kepada calon legislatif adalah bagaimana agar seluruh pendidikan ini bisa dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia, dan perlu juga adanya revisi kebijakan pendidikan yang memang harus benar-benar pro rakyat. Karena mau tidak mau bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang duduk di pemerintahan nanti akan melihat bagaimana efek langsung dari pendidikan itu terhadap kelangsungan bangsa kita ini. Menurut Anda, pendidikan pro rakyat itu konkretnya kayak apa sih? Konkretnya adalah begini. Semua rakyat harus ikut pendidikan. Iya, semua rakyat harus menikmati pendidikan gitu. Ya, lalu ini bapak dari partai ini kamu suruh ngapain sebetulnya? Iya, ini pertanyaan yang sungguhnya harus benar-benar dipikirkan oleh bapak-bapak sekalian, calon wakil rakyat, bahwa bapak kalau bisa turun ke tingkat paling kecil dari misalnya ke dusun apa kemana gitu. Jadi jangan cuman berbicara di Senayan atau apalah istilahnya seperti itu. Jadi tanpa ada data yang clear, data yang benar-benar jelas, terklarifikasi realnya seperti apa. Jadi kita itu masih sebenarnya resah ketika kita harus memperjuangkan, tetapi kok pemerintah tidak, dalam hal ini calon legislatif itu kurang memperhatikan hal ini. Ya, apapun ini aspirasi, kita beri tepuk tangan untuk dari mahasiswa. Nah, di sebelahnya juga ada dari Posdaya. Silakan Ibu, apa sih sebetulnya yang diharapkan oleh Ibu terhadap ini para pemimpin negeri ini? Oh ya, Posdaya itu apa Ibu? Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Kebetulan kami adalah mewakili dari pembina ataupun pendamping dari Posdaya yang ada di Kecamatan Temon, yang tentu saja kami bekerja sama dengan Yayasan Damandiri, tentu juga atas bimbingan dari UST. Ya. Di sini kami Posdaya ini adalah mempunyai misi dan visi, di mana mempunyai misi bahwa akan mengentaskan suatu kemiskinan, akan meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin melalui, khususnya sasarannya adalah keluarga-keluarga miskin, dengan memperdayakan masyarakat-masyarakat kecil tadi yang sudah banyak disinggung. Nah, di kecamatan kami ini adalah sudah muncul adanya 15 Posdaya, di mana kegiatannya adalah harapannya dapat memperdaya masyarakat itu adalah ekonomi produktif. Ibu, di Temon kampanye rame nggak? Memberdayakan, maaf. Ya rame Pak. Rame, walaupun di pinggir pantai. Ini kami kebetulan berada di lokasi pinggir pantai. Nah, harapan Ibu untuk apa? Partai-partai ini seperti apa Ibu? Oke, kami di sini salah satu dari pendamping dari Posdaya yang ada di Temon. Harapan kami kepada
politikus ataupun calon caleg legislatif ini adalah ini bapak-bapak ataupun ibu, karena sekarang ibunya porsinya lebih banyak. Untuk itu agar pemilu nanti lebih eksis dan bermakna, berkesan pada masyarakat, ini harapan kami adalah agar dikatakan pemilu nanti sukses atau positif adalah bagaimana politikus ini adalah peduli adanya keberadaan Posdaya, di mana Posdaya itu jelas misinya tadi adalah yang dirangkul adalah masyarakat miskin. Kalau gitu Pak Biarto suruh bikin partai lagi aja, harus mesti Ini peduli, kebetulan kan? kami juga ada gagasan karena jelas tujuannya kok tidak ada ya partai Posdaya begitu. Gitu. Nah, harapan kami kalau nanti ada partai Posdaya, ini orang akan segera mengenal karena partai itu tujuannya jelas. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Posdaya. Ya, silakan yang sebelahnya ini dari Posdaya Gunung Kidul. Adakah yang mau disampaikan? Ini sulit loh Ibu ketemu para ketua-ketua partai. Biasanya harus daerah kami yang tadi Pak Profesor menyatakan termarginalkan. Tetapi sebenarnya kami sudah memang marginal Pak dari lahir. Dari tidak perlu termarginalkan lagi, memang sudah marginal. Tetapi kami tidak khawatir karena Yayasan Damandiri sudah 4 tahun membantu kami dalam melaksanakan beberapa beberapa usaha untuk seperti tadi yang Ibu katakan sebelumnya, mengentaskan kemiskinan termasuk dalam pendidikan, kesehatan ibu dan anak, PAUD dan juga yang lain-lain, yang sementara ini memang sudah banyak dinikmati oleh masyarakat di sekitar kami. Ibu meskipun Dwi, kami gini, ya Ibu Dwi, saya mau tanya, kalau tadi kita harapannya, saya mau nanya sebetulnya yang tidak disukai Ibu oleh peristiwa pemilu ini apa sih? Yang tidak disukai? Tentu saja sebagai masyarakat yang sederhana kami tidak bisa menjadi seperti yang sebelumnya tadi, apa pertanyaannya apa, permohonannya apa. Kami masyarakat yang sederhana hanya menginginkan bahwa memang pemilu itu harus terlaksana, tetapi kami yang di daerah perdesaan itu memang belum mengerti atau sebagian besar diantaranya sosialisasinya itu sangat-sangat kurang, hanya melalui media massa, dan kami juga masih banyak yang belum berpendidikan sehingga masih sangat sulit bagaimana melipat, bagaimana mencontreng, bagaimana yang lain-lainnya. Jadi kalau saya tanya seperti tadi itu nggak ada sebenarnya yang tidak disukai Ibu ya? Ya semuanya ada yang tidak disukai, tetapi tidak hanya saya Pak yang tidak suka. Ini tadi sebetulnya mau menjawab, tapi lalu kemudian lihat ini bahwa partai kok serem-serem gitu, nggak jadi dijawab. Baik, kita beri tepuk tangan apapun untuk apa. Baik Ninda, pemirsa di rumah dan juga hadirin di studio, kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita, tapi kita dengarkan dulu satu persembahan dari teman-teman Larasati, dan kita beri tepuk tangan untuk Larasati. sahabat, teman begitu hangat mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertindak kejauhan, namun itu karena ku sayang.
persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman, hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, na 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 na. Semua yang berlalu, biarkanlah berlalu seperti hangatnya mentari. Siang berganti malam, sembunyikan sinarnya hingga dia bersinar lagi. Kini kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauh diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertindak kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman, hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, na 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 na. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman, hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong, na 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 na. Baik, kita masih bersama-sama di Pelengkung Gading malam hari ini. Dan kalau tadi ada pertanyaan dari seorang ibu atau pernyataan dari seorang ibu tentang sosialisasi yang kurang. Sambil saya ingin memberi kesempatan pada Bapak Ibu yang ada di belakang saya ingin bertanya dan memberikan tanggapan ya. Tolong mikrofonnya. Saya ingin tanya ke Bu Ani tentang sosialisasi yang dikatakan kurang atau kurang tersosialisasikan sampai ke dusun-dusun begitu. Apakah ini tanggung jawab KPU semata atau juga teman-teman dari partai politik ini mestinya juga ikut serta daripada janji-janji yang nggak jelas itu ikut sosialisasi gitu? Iya, sering sekali masyarakat mengatakan sosialisasi kurang dan seolah-olah ini menjadi tanggung jawab KPU seutuhnya. Sebenarnya kami ingin menyampaikan bahwa tanggung jawab sosialisasi bukan hanya penyelenggara, tapi tanggung jawab bersama khususnya justru di sini partai politik
Ya, tanggung jawab sosialisasi kalau lebih utama sebenarnya di partai politiknya. Tapi yang terjadi tidak demikian karena lebih banyak partai politik mungkin terlalu sibuk untuk mengurusi ini ya masa kampanye dan persiapan pencalonan sehingga lupa untuk ikut berpartisipasi di dalam sosialisasi. Bahkan masyarakat secara eksplisit diminta menjadi juga bagian yang harus ikut berpartisipasi di dalam sosialisasi. Ini eksplisit di Undang-Undang Nomor 10. Sehingga mestinya ini dilakukan semua pihak. Meskipun demikian kami tidak ingin mengatakan bahwa kekurangan sosialisasi ini melempar melempar tanggung jawab seperti itu, tidak. Tapi kami akui bahwa memang kami sudah berusaha seoptimal mungkin. Ya, tetapi memang konteksnya dalam hal ini semua harus bekerja. Ya, demi suksesnya pemilu karena ini memang hajatan nasional, bukan hajatannya KPU ini. Masih ada waktu ya Bu ya, mudah-mudahan ya masih cukup untuk mengejar ketinggalan gitu istilahnya. Baik Bapak Ibu yang ada di belakang silakan. Ya, satu kemudian Bapak ya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi saya menanggapi pernyataan dari Prof ya bahwa memang ukuran keberpihakan satu kekuatan politik atau partai politik itu bisa dilihat dari regulasi maupun proses budgeting ya. Kalau kita lihat memang sejak Orde Baru sampai beberapa pergantian rejim pasca Orde Baru sampai sekarang, memang dari segi regulasi sampai dengan budgeting itu masih berpihak kepada pasar karena memang cuma hanya satu undang-undang yang tidak bisa dirubah oleh pemerintahan pasca Orde Baru, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Bahkan sampai sekarang UUD 45 pun sudah diamandemen untuk lebih mengakomodir kepentingan pasar gitu. Dalam sisi budgeting juga praktek-praktek penganggaran yang dilakukan oleh legislatif, yang dirumuskan oleh legislatif dan dilaksanakan oleh eksekutif sebetulnya masih tunduk pada kebijakan letter of intent yang didiktekan oleh IMF dan Bank Dunia. Makanya wajar kemudian kalau LOI sudah nggak ada lagi sekarang. Iya, tapi memang prakteknya sampai sekarang masih kita rasakan ya, sehingga wajar ketika kemudian banyak statement dari pernyataan rakyat yang menyaksikan apakah pemilu itu bisa melakukan perubahan yang signifikan. Itu wajar karena memang hampir semua kekuatan politik tidak punya platform yang jelas terhadap neoliberalisme itu. Baik. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya berikan kesempatan pada Ibu, minta tolong mic-nya, Bapak. Ya. Ibu yang di belakang ya. Kami dari Partai Republikan ingin menanyakan tadi yang Ibu pertama sudah menanyakan bagaimana kalau surat suara sudah dicontreng itu ditinjau dari sisi hukum. Karena mereka di situ siapa partai mana yang telah dicontreng itu juga merasa dirugikan. Apakah memang sengaja sudah dicontreng atau tidak, itu akan menimbulkan fitnah. Jadi kami mohon jawaban dari Ibu Ani ditinjau dari sisi hukumnya bagaimana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian Bapak yang di sebelah. Ya. Selamat malam. Saya sampaikan salam kasih untuk semua yang hadir dan untuk seluruh rakyat di DIY. Kami dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia sangat berniat untuk menjawab semua persoalan bangsa. Kami ingat bahwa kami pernah membaca sebagai pilar utama kesejahteraan rakyat ini kita lewat pendidikan. Utamanya itu kita tidak bisa bohongi. Dan di sana ada 20% kali 1000 T. Dan 20% itu adalah 220 sekian T yang untuk biaya pendidikan. Saya rasa, Pak Prof, saya mohon jawabannya. Saya rasa ini bisa menjawab persoalan pendidikan adik. Selain pendidikan formal, juga pendidikan informal yang terkait kepada permintaan pasar. Kemudian ya layanan kesehatan kita juga penting. Kita tidak bisa lepaskan layanan kesehatan ini dari Askes barangkali. Dan kita galakkan kita coba ajak masyarakat untuk asuransi minded.
kemudian juga ya layanan kerja dengan segala macam persoalannya, dan saya mohonkan juga bagaimana pertanggungjawab dengan 220 sekian T itu untuk pendidikan. Apakah ini bisa dilakukan suatu pertanggungjawab yang real, yang ini berpihak kepada rakyat dan pendidikan? Baik. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung saja Pak Mudrajat, monggo. Nanti saya akan berikan kesempatan, silakan. Pertanyaannya banyak ini, yang mana dulu? Tapi pertama tadi saya mengapresiasi pertanyaan dari Mas tadi. Kalau kita lihat memang kita sudah tidak lagi masuk dalam perjanjian atau kesepakatan dengan IMF. Kita sudah keluar dari IMF dan sekarang problemnya adalah karena tidak punya GBHN. Nah, ini dia. Karena tidak ada garis-garis besar haluan negara, kan yang jadi panutan atau jadi pedoman adalah RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Nah, problemnya apa? Antara RPJMN dengan RPJMD daerah itu sering nggak nyambung. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu ngidul, jadi ngalor. Nah, ini yang problem terbesar. Lalu yang kedua adalah kalau tadi isu yang dilontarkan tadi tentang neoliberal, dan itu memang sudah dari dulu begitu gitu loh. Nah, bagaimana kita meminta para calon-calon wakil rakyat kita ini agar lebih proaktif dan menyuarakan tadi kepentingan rakyat banyak, kepentingan UMKM, kepentingan si miskin tadi, kepentingan petani tadi gitu loh. Jadi nomor satu tadi ditambahkan, saya kira Bapak petani tadi ya, pertanyaan kepada para wakil rakyat supaya tidak hanya menjadi wakil rakyat dan juga wakil partai, tapi juga apakah betul nanti jangan-jangan nanti wakil dirinya sendiri gitu loh. Nah, ini yang harus kita kembalikan ketika bicara tentang fasilitas yang dinikmati dan sebagainya. Lalu yang terakhir saya kira tentang pendidikan, Pak, saya melihat ada dua hal yang tentang pendidikan. Tidak hanya masalah biaya yang murah. Seringkali orang menuntut hanya biaya murah tapi kualitasnya jelek. Nah, ini selalu trade off, selalu nggak bisa dua-duanya. Yang kedua adalah akses dari si miskin tadi agar bisa mengenyam pendidikan sampai jenjang yang paling tinggi sekalipun. Yang memang kalau di UGM memang kalau ngisi 0 pun ya kalau UM-nya memenuhi ya ujian masuknya memenuhi ya diterima, ya ada juga. Nah, ini kan yang tidak diliput media massa masalahnya. Ini yang saya kira perlu diluruskan. Lalu yang saya lihat di banyak daerah, sekarang kita bicara tentang sekarang ini ada 500 kabupaten kota di Indonesia. 199 kabupaten kota itu adalah daerah tertinggal. Jadi ini ada dua, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Nyun Sewu yang dari Gunung Kidul dan Kulon Progo, tapi kenyataannya begitu gitu loh. Ya, kalau tadi bicara Posdaya tadi ingin mengentaskan kemiskinan, saya mengapresiasi betul, tapi coba lihat sekarang kemiskinan di tadi kalau Temon itu berarti di Bantul ya, kalau kita lihat Kulon Progo tadi masih cukup tinggi ya, masih 25%, di Gunung Kidul juga begitu, di Bantul 33%. Nah, ini tantangan besar ini, bagaimana kita menurunkan itu atau minimal mengurangi gitu. Tapi jangan dengan bencana gitu loh, karena bencana kan kacau nanti. Baik, poinnya itu ya, jadi bagaimana kita minimal menurunkan hal itu. Dan kita masih akan lanjutkan perbincangan yang sangat menarik ini. Saya juga ingin minta pendapat Pak Suyekto Cakrawardaya setelah ini. Dan masih ada beberapa pertanyaan lagi, penanya lagi, dan juga beberapa tanggapan dari yang hadir di sini, plus untuk Anda yang ingin berkomunikasi dengan kami melalui 580-800 setelah yang satu ini. Nyontreng aja lali 9 April. Tanggal 9 April 2009 kuwi ana pemilihan umum pesta demokrasi di Indonesia. Mula kanca-kanca aja lali sesuk tanggal 9 April 2009 kuwi do menyang TPS. Sak perlu nyontreng aja lali. Brengosku dicopot wae piye risi. Gatotkaca ki gerang. Kowe neng kene ki tak dapuk Gatotkaca aja kaya nggawa Sri Kandi ya.
tresno karo kowe di mana tempat nanti papan mesti tak cariin to. Kok jebul nang kene Pregiwati. Biasa tambah seru suasana di studio TVRI Jogja pada malam hari ini, dan monggo saya ingin memberikan kesempatan lagi kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Ada monggo Pak yang pertama, kemudian Bapak di belakang saya dan Ibu ya. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan dan sedikit tanggapan terhadap apa yang disampaikan tadi dari Mas Teo dan teman-teman. Ya. Pertanyaan dulu ya, untuk Bu Ani. Persoalan sosialisasi sekarang ini yang kami dapati di pedesaan ya, mereka kalau yang memberikan sosialisasi partai ini tingkat kredibilitasnya juga masih meragukan buat mereka. Sebab tentu kalau kami sosialisasi yang kami bawa ya bendera kami, partai kami kan begitu. Padahal yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya yang bagaimana yang benar, bagaimana cara memberikan suara dan seterusnya, itu yang banyak jadi pertanyaan di tingkat bawah, dan mereka masih menunggu aparat pemerintah baik Pak Dukuh, Pak Lurah dan perangkat-perangkatnya belum memberikan sosialisasi itu. Nah, kemudian juga untuk Prof Kuncoro, kita tahu tadi Bapak mengatakan bahwa ekonomi kita ini sekarang dikepung oleh kapitalisme. Nah, Gajah Mada dulu punya semacam pusat studi ekonomi Pancasila atau apa yang concern pada ekonomi kerakyatan. Nah, persoalan yang melingkupi bangsa dan negara kita dalam hal perekonomian rakyat, barangkali para ahli ekonomi punya rumusan yang tepat bagaimana kita agar tidak tertindas oleh kapitalisme global, tetapi kita tetap eksis sebagai bangsa dan negara yang punya karakter jati diri kita sebagai negara dan bangsa Indonesia. Ya, baik. Kemudian yang disampaikan oleh Mas Teo dan teman-teman, saya kira pemerintah sekarang ini sudah cukup baik di dalam membuat regulasi. Kalau kita tengok hasil pangan kita ya, kita sekarang sudah swasembada beras. Sesuatu yang sudah kita capai, yang dulu pernah dicapai pada tahun 84, sekarang kita capai lagi. Saya kira ini kemajuan yang berarti, dan itu saya berikan apresiasi yang tinggi bagi para petani kita, karena Mas Teo dan teman-teman lah yang telah berjuang untuk mencukupi kebutuhan pangan kita. Baik. Cukup, Pak. Soal persoalan pendidikan misalnya, anggaran kita tahun ini sudah 20%, dan ini saya kira bukan anggaran yang kecil. Saya kira persoalannya adalah bagaimana pemerintah kita dari atas sampai dengan bawah ini menggunakan anggaran itu dengan benar dan baik. Baik, cukup Pak. Ya, cukup. Terima kasih. Saya berikan kesempatan pada Bapak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya dari Partai Pelopor. Nama saya juga Junder Tampunan, sarjana hukum. Jadi yang sebenarnya kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sebenarnya ada 3 hal: bodoh, pintar, bijak. Jadi kalau kita lihat sekarang perkembangan ini, banyak memang orang-orang yang pintar di Indonesia tapi tidak mau turun ke bawah. Ya, apa seperti katakan Bapak petani tadi, Bapak ini, kenapa bisa terjadi sekarang kekurangan pangan? Ini salah satu alam kita bagus, tetapi karena tindak lanjut, antisipasi, kontrol yang kurang dari anggota dewan atau para partai politik. Sebenarnya salah satu contoh kalau kita lihat sistem, seandainya Pak RT, RW diberikan tunjangan, saya akan ketertiban lingkungan pun akan terakomodasi. Sehingga apa yang masuk dari masyarakat, masuk keluar dari RT sendiri, dia akan bertanggung jawab secara otomatis. Jadi sebenarnya Partai Pelopor memang mengharapkan, kita Partai Pelopor memprogramkan bagaimana tunjangan RT RW harus dibayar setiap bulan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oh, masih ada? Saya walaupun saya orang Sumatera, jadi saya bangga menjadi Jogja. Oke.
Begini, jadi saya melihat Jogja ini boleh dikatakan pendapatan asli terendah seluruh Indonesia. Saya akan membangkitkan bahwa Jogja ini boleh dikatakan pendapatan yang rendah, tidak ada transfer dari sumber alam. Jadi kita sekarang, kalau kita para partai politik yang ada di Jogja, mohon bahwa Jogja ini harus kita promosikan ke daerah lain. Baik. Sehingga sumber daya pariwisata, mahasiswa dari Sumatera, dari Papua, dari Kalimantan akan masuk ke Indonesia. Sehingga berbondong-bondong ke Jogja. Ya. Dengan demikian, kos-kosan akan hidup, laundry hidup, ekonomi akan berjalan, sehingga pelaku usaha akan bergairah. Ini aja, jadi saya rasa hanya tindak lanjut daripada kita-kita. Jangan hanya seperti kata Pak Petani tadi. Kenapa petani kok udah bisa? Salah satu contoh kita harus turun dong. Ada di situ mafia pupuk, Pak. Mafia ada, tapi ada yang tahu, tapi tidak pernah menindak. Sehingga ya itulah kira-kira. Terima kasih. Serai hal masukan. Jadi saya rasa dengan apa yang katakan Prof itu tadi, ya kita perlu harus mandiri. Sebagaimana Soekarno mengatakan kita harus mandiri. Ya baik Pak, Terima kasih. Matur nuwun. Ibu Angling, monggo silakan. Ya, Ibu silakan. Ya, sebentar. Terima kasih Pak, seru sekali. Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk semuanya. Saya menanggapi tadi mengenai kami dari Partai PDK, Partai Demokrasi Kebangsaan. Saya Ibu SM Angling Kusumo. Dan yang pertama saya ingin menanggapi mengenai ketika kami turun ke desa, caleg-caleg itu selalu ditanya, yang pertama kali ditanya adalah ono duite apa ora. Itu rupa-rupanya karena mereka udah terbiasa pemilihan lurah itu selalu pakai uang. Kemudian yang kedua, mereka selalu meminta caleg-caleg untuk mengeluarkan dana atau mempunyai syarat kalau masuk ke situ harus bisa memperbaiki apa, pokoknya selalu ada proyek, entah proyek air, entah proyek pembangunan atau masjid atau sekolah apapun. Nah, kami itu jadi kesulitan untuk itu. Namun demikian kami selalu turun ke desa dengan membawa pelatihan-pelatihan, sehingga akhirnya mereka juga bisa menerima, karena pelatihan itu adalah pelatihan untuk pertanian, peternakan, perkebunan dan kerajinan tangan dan sebagainya. Kemudian untuk Ibu dari Posdaya, barangkali belum pernah melihat kami turun ke desa. Besok tanggal 22 yang akan datang malam hari kami akan memberikan pelatihan atau penyuluhan mengenai pertanian dan peternakan di Desa Kaligintung di Temon, Bu. Ibu Angling, ini kalau diteruskan kami nggak enak sama KPID malam ini. Saya kira cuma itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri pertanyaan untuk Ibu Angling. Silakan Pak Profesor untuk menanggapi. Pertama tentang kemandirian juga tadi yang ditanyakan Bapak tadi, memang tidak mudah di era krisis ini ya, bagaimana kita bisa survive pada tahun ini minimal ya, karena kalau kita lihat negara-negara maju semua diproyeksikan pertumbuhan ekonominya negatif. Kita proyeksi yang paling optimis itu 5,5%. Itu pun insya Allah gitu loh. Yang sekarang mulai dikoreksi dan kemungkinan akan hanya 4%. 4% Pak yang terakhir. Nah, lalu how low can we go pertanyaannya, ya kan? Mampu nggak? Kalau kita melihat pasar ekspor yang sudah turun, angka terakhir kalau dibandingkan tahun lalu ekspor sudah turun 30% Pak. Dibandingkan bulan lalu 17% turunnya. Artinya apa? Kita tidak bisa berharap banyak dari luar negeri Pak. Kita harus tumbuh dari tadi yang dikatakan Bapak tadi, Horas Bah saya kira, kita harus betul-betul memanfaatkan pasar domestik kita ya, dengan berbagai macam cara. Misalnya kalau hanya hari tertentu saja pakai batik, sekarang hampir tiap hari harus pakai batik untuk menghidupkan tekstil, karena sekarang turun ini Pak, dan ancaman PHK untuk tekstil, garment dan pemintalan itu cukup besar. Data dari Asosiasi Perstekstilan sudah 464 perusahaan tutup. Meskipun ini menguntungkan bagi partai-partai, mereka pulang kampung nyoblosnya di sini. Betul.
Nyontrengnya ya. Tetapi tadi ancaman PHK itu nggak main-main ini masalahnya. Jadi ada problem yang luar biasa yang harus kita cermati. Hanya problem yang lain adalah seperti baju kita misalnya, lalu susu juga begitu. Kadar impornya masih tinggi, Pak. Jadi ini misalnya kapas itu kita masih 40% kita impor. Kedelai kita masih 60% kita impor dari Amerika. Maka jangan menggotohalkan Amerika dulu, nanti kita nggak bisa makan tahu dan tempe, Pak. Nah ini jadi tidak mudah kalau kita bicara tentang kemandirian tadi. Mandiri dalam hari ini mandi sendiri tentunya. Lalu kemudian bertumbuh pada kekuatan pasar domestik, maka promosi kampanye aku gemar produk Indonesia, saya kira hukumnya wajib, tidak sunnah lagi. Ya, baik. Sampai di sini dulu Pak, kita tahan aku gemar produksi Indonesia, dan masih ada beberapa hal juga nanti akan dijelaskan oleh Bu Ani. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Gunakan hak pilih Anda. Ingat, 9 April 2009. Saatnya santai sejenak. Minggu pagi, mingguan enteng berisi. Baik, sedikit waktu lagi bersama ini luar biasa bersama semua partai yang hadir pada malam hari ini, Mas Anggara. Tadi saya kira ini juga menjadi pertanyaan para yang hadir. Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Mudrajat tadi soal ini ada ancaman besar yang disebut neolib, kapitalisme dan seterusnya. Sebetulnya apa sih yang bisa diperbuat oleh partai-partai di tingkat lokal provinsial seperti ini? Dalam konteks tantangan yang kalau kita presentasikan luar biasa besar gitu. Ya saya kira justru pertanyaan dasar dari rakyat adalah program aksinya apa? Jangan memberikan angin surga. Nah ini yang saya kira yang real saja lah. Misalnya tadi bagaimana kita menumbuhkan pasar domestik kita. Di tengah daya beli juga merosot. Ini real, betul-betul kita harus pikirkan bagaimana solusinya. Lalu yang kedua, jangan terlalu banyak NATO lah, no action talk only gitu. Jadi kita harus do something, tidak hanya dengan para anggota Dewan yang terhormat, tapi juga dengan eksekutif di level daerah maupun di level pusat. Tadi juga ada gugatan, apa sih dukungan masyarakat kampus katanya gitu? Saya kira kita sangat pro dengan siapapun ya, baik itu dengan partai politik, dengan rakyat ya, dan kalau dibutuhkan data memang kita senang sekali. Justru kita sekarang ini yang di UGM kita mengembangkan kemitraan dengan kemitraan dengan perusahaan karena kita arahnya adalah research university. Kita ingin tadi tidak hanya bicara tentang bagaimana meningkatkan daya saing nasional, tetapi bagaimana industri itu bisa survive di tengah krisis gitu. Ya baik. Ya. Dan Bu Ani, himbauan ini untuk seluruh partai politik maupun masyarakat, silakan Bu. Iya, ini masa kampanye terbuka yang waktunya tinggal beberapa hari lagi. Sampaikan visi, misi, dan program dengan baik agar pemilih bisa memilih haknya nanti dengan baik, dengan berkualitas. Karena tanpa visi, misi, dan program yang disampaikan oleh partai politik, mereka kurang memperoleh informasi yang baik, sehingga dalam memilih pun tentunya akan menjadi kendala, dan kalau toh memilih nanti tidak menggunakan lagi kecerdasan, tetapi hanya berdasarkan himbauan dan lain-lain. Ini sebetulnya kurang mendidik gitu. Dan masyarakat kita sekarang sudah cerdas. Kalau ada program mungkin lebih cerdas ini sekarang pemilih ini sangat, masyarakat kita sangat cerdas. Salah satu indikasinya kalau datang mau bawa proyek apa nih? Ini kan tadi yang disampaikan tadi ya dari parpol. Iya. Saya rasa ini juga fakta ya. Iya. Tantangan juga buat kita semua gitu ya. Mudah-mudahan pemilu yang akan datang pun akan lebih baik dan lebih baik. Pak Subiakto Cakrawardaya, untuk menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, silahkan Bapak. Ya, tentunya setelah kita berdiskusi selama hampir 1,5 jam, kita semua sepakat bahwa kita semua merasa optimis bahwa insya Allah nanti tanggal 9 ini pemilu dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan menghasilkan tentunya wakil-wakil rakyat yang bermutu, dan juga yang penting adalah punya komitmen yang besar untuk betul-betul mensejahterakan masyarakat ya, karena memang tantangan negara bangsa ini berat sekali,
tadi sudah dijelaskan bagaimana krisis global ini sudah betul-betul terasa sekarang di negara kita ini. Oleh karena itu betul dikatakan tadi bahwa rakyat membutuhkan bukti bukan hanya janji. Nah ini saya kira menjadi komitmen dari seluruh wakil rakyat nanti yang insya Allah nanti akan terpilih untuk betul-betul memberikan bukti yang nyata kepada rakyat, bukan hanya sekedar janji, yang bukti-bukti yang konkret. Umpamanya tadi masalah gerakan cinta produk dalam negeri bukan hanya sekedar slogan dari Pak Prabowo, tapi memang saya kira bukan hanya itu dari Pak, tapi betul-betul menjadi program slogan kita bersama ya, karena memang kita menghadapi kapitalisme global segala macam itu harus dengan kemampuan kemandirian kita sendiri. Jawabannya adalah, kata kuncinya adalah membangun kemandirian kita sendiri. Contohnya mamanya Pak Bupati Bantul secara konkret mengatakan mengeluarkan perda anti mal. Itu saya kira konkret sekali. Ya, jadi itu hal-hal semacam itu saya kira yang dibutuhkan oleh rakyat. Terima kasih Pak Wiarto, terima kasih Pak Mudrajat, terima kasih Bu Ani, mudah-mudahan sukses ya dan tetap punya energi untuk bisa melaksanakan pemilu ini dengan baik. Terima kasih juga kepada ibu bapak seluruhnya yang hadir di sini, matur nuwun. Sekali lagi mudah-mudahan ini kampanye damai, pemilu yang sukses, dan terima kasih untuk Yayasan Damandiri Jakarta, terima kasih Quality Arts Organizer, juga LPK Colors Models Management Asmat Pro, Pelangi Sound System, terima kasih banyak, juga Mbak Novi dan Canting Dance Company-nya. Terima kasih Bapak Alois Sugeng Siswawinoto, pimpinan musik kreatif Rarasati beserta para penyanyinya, dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Saya Ninda dan Mas Anggir mohon diri. Terima kasih, sampai jumpa dalam Pelengkung Gading berikutnya. Selamat malam. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban ampera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. 21 hari lagi, seluruh bangsa Indonesia akan menuntaskan hak berdemokrasi. Untuk itu, marilah kita berdiri dan kita bernyanyi bersama Mars Pemilu. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban ampera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban ampera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban ampera yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45,